Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di kelas 10 ini, kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia dan peranannya. Nah, kenapa kita harus belajar hakikat ilmu kimia dan peranannya? Karena untuk belajar kimia, ya, kita harus tahu dulu apa sih yang dipelajari dalam ilmu kimia itu dan apa manfaat dari ilmu kimia itu. Nah, itu yang dipelajari dalam pertemuan kali ini. Hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau bagian dari IPA yang mempelajari tentang struktur materi, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, jadi pada dasarnya ilmu kimia itu mempelajari materi. Nah, maksud materi di sini adalah zat ya. Jadi materi itu adalah istilah lain dari zat ya, atau di IPA, di SMP atau di MTS ya. Sudah dipelajari tentang materi dan perubahannya. Ya, jadi materi itu adalah atau zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume ya. Contohnya misalkan HP itu adalah materi karena memiliki massa dan memiliki volume ya. Kemudian misalkan lemari, pakaian, bahkan udara yang kita hirup, oksigen, itu adalah materi atau zat ya. Oke, yang pertama struktur materi. Contoh, ilmu kimia mempelajari tentang struktur materi. Contohnya misalkan ya, grafit dan intan. Nah, ini contoh grafit ya. Nah, ini adalah gambar pensil. Grafit itu di sini adalah isi dari pensil ini adalah grafit ya. Kemudian ini adalah batang. Grafit ini digunakan dalam batang yang digunakan sebagai elektroda di dalam batu baterai ya. Ini grafit ya. Ini salah satu contoh grafit. Kemudian ini adalah intan ya. Ini adalah gambar intan. Nah, intan ini bisa diolah menjadi berlian ya. Nah, ini adalah intan. Nah, apa hubungan antara grafit dan intan ya dalam gambar ini? Misalkan. Nah, intan dan grafit itu merupakan zat yang sama, yaitu sama-sama tersusun atas atom karbon ya, atau alotropi karbon. Jadi intan dan grafit itu penyusunnya adalah atom yang sama, yaitu atom karbon ya. Nah, tapi kenapa sifatnya jauh berbeda? Kalau grafit itu misalkan ini grafit itu mudah patah ya, mudah dipatahkan. Nah, kalau intan itu justru merupakan zat yang paling keras di dunia, itu adalah intan ya. Jadi intan itu merupakan zat yang paling keras. Nah, kenapa bisa berbeda sifatnya padahal atom penyusunnya sama, yaitu atom karbon? Nah, ini yang dipelajari dalam ilmu kimia ya. Jadi jawaban sementaranya adalah karena grafit dan intan walaupun tersusun atas atom karbon tetapi struktur materinya berbeda ya. Itu nanti dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, ini sekilas ini adalah struktur intan ya, ini atom karbon, ini adalah struktur grafit. Nanti itu dipelajari dalam ilmu kimia. Jadi strukturnya berbeda. Yang kedua, ilmu kimia mempelajari sifat materi. Nah, sifat materi ya,
berdasarkan perubahannya itu ada dua. Yang pertama sifat fisis atau sifat fisika, ya. Yang kedua sifat kimia. Nah, definisinya bisa dibaca, ya. Contoh sifat fisis antara lain warna, bentuk, ukuran, kepadatan, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, massa jenis, titik didih, titik lebur, dan titik beku, ya. Contoh misalkan daya hantar listrik. Nah, misalkan ada dua larutan. Larutan yang pertama tidak menghantarkan listrik, larutan yang kedua menghantarkan listrik, ya. Kenapa bisa berbeda? Ada larutan yang menghantarkan listrik, ada yang tidak menghantarkan listrik. Nah, itu dibahas dalam ilmu kimia juga, ya. Dalam ilmu kimia. Kemudian misalkan, kenapa logam menghantarkan listrik? Ya, kemudian kenapa non-logam, contohnya misalkan kayu dan plastik, tidak menghantarkan listrik. Nah, itu juga dibahas, ya, di sifat fisika, ya, itu dibahas juga dalam ilmu kimia. Jadi penjelasannya itu ada dalam ilmu kimia. Kemudian ilmu kimia juga mempelajari sifat kimia, ya. Ada sifat kimia yang kedua. Contohnya mudah terbakar, berkarat, mudah meledak, dan beracun. Itu contoh dari sifat kimia, ya. Misalkan gini. Kenapa besi mudah berkarat, ya? Kenapa misalkan perak tidak berkarat? Nah, itu dibahas juga penjelasannya dalam ilmu kimia, ya, di sifat materi. Berikutnya, ilmu kimia juga mempelajari tentang perubahan materi atau perubahan zat. Nah, di pelajaran IPA di SMP, perubahan zat atau perubahan materi itu ada dua. Yang pertama, perubahan fisis atau perubahan fisika. Yang kedua, perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Berubah, tapi zatnya tetap, ya. Contoh, membeku, menguap, mencair, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Ini misalkan ada air, kemudian dimasukkan ke dalam freezer atau mesin pendingin, ya, berubah, ya, menjadi es atau membeku. Nah, ini berubah, ya. Ini ada perubahan, ya. Ini ada perubahan, tapi yang berubah itu fisisnya saja atau wujudnya. Zatnya tidak berubah, ya. Yang ini adalah air, ya, rumusnya H2O. Cuma bentuknya cairan, lambangnya L, liquid, ya. Nah, ini juga air, ya, tetap zatnya air, ya, cuma wujudnya, bentuknya atau fisisnya berbeda. Ini bentuknya padatan atau solid, ya, lambangnya S. Jadi ini perubahan fisika. Berubah tapi zatnya tetap, ya. Ini air, ini air. Itu perubahan fisika. Kemudian perubahan kimia. Sebaliknya, perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh, gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan air atau H2O. Nah, ini perubahan kimia. Kenapa ini disebut perubahan kimia? Karena menghasilkan zat baru. Nah, zat barunya adalah air. Ya, kenapa air zat baru? Ya, karena air itu dengan rumus H2O, ya, merupakan zat yang berbeda dari penyusunnya, yaitu gas hidrogen dan gas oksigen, H2 dan O2 jadi H2O. Ini zat yang berbeda hasilnya, maka ini disebut zat baru, ya. Nah, perubahan kimia dalam ilmu kimia lebih dikenal dengan istilah reaksi kimia, ya. Nah, sifatnya juga jauh berbeda, ya. Kalau gas hidrogen dan gas oksigen itu mudah terbakar, ya. Tetapi ketika menjadi air itu justru sebaliknya, ya, tidak bisa dibakar. Nah, itu perubahan kimia atau reaksi kimia yang menghasilkan zat baru. Contoh yang kedua. Nah, ini ada proses perkaratan besi, ya. Besi itu lambangnya Fe, ya, nanti juga dipelajari.
besi itu lambangnya Fe ya. Kemudian bereaksi dengan udara atau oksigen, maka jadi Fe2O3. Nah, Fe2O3 itu adalah rumus dari karat besi ya. Jadi kalau bagian yang berkaratnya itu bukan besi murni lagi, karena besi murni itu Fe, sedangkan karat besi Fe2O3 ya. Nah, ini zat baru ya. Ini zat baru bukan besi. Nah, ini adalah contoh perubahan kimia atau reaksi kimia. Nah, yang keempat, ilmu kimia mempelajari energi yang menyertai perubahan materi ya. Maksudnya bisa perubahan fisika atau perubahan kimia ya. Jadi dibahas juga tentang energi. Nah, misalkan di sini perubahan kimia atau reaksi kimia. Nah, berdasarkan perubahan materinya, berdasarkan reaksinya ya, maka reaksi kimia dibedakan menjadi dua. Ada reaksi yang melepaskan energi ya, jadi reaksi kimia itu selalu disertai dengan adanya energi ya, selalu melibatkan energi dalam reaksinya. Ada yang melepaskan energi reaksi kimia itu, ada yang menyerap atau membutuhkan energi. Contoh yang melepaskan energi adalah reaksi pembakaran. Semua reaksi pembakaran itu melepaskan atau menghasilkan energi. Contohnya misalkan reaksi pembakaran bensin. Nah, reaksi pembakaran bensin itu menghasilkan energi. Salah satu energi manfaatnya dimanfaatkan ya untuk menggerakkan kendaraan. Ya, kemudian misalkan LPG dibakar, gas LPG. Nah, energi yang digunakan untuk memasak. Nah, jadi semua reaksi pembakaran itu melepaskan energi. Kemudian ada yang membutuhkan energi, yaitu contohnya adalah reaksi fotosintesis. Nah, kalau fotosintesis itu membutuhkan energi. Jadi membutuhkan energi itu reaksi tersebut tidak akan berlangsung tanpa menyerap energi. Salah satunya fotosintesis. Tidak akan berlangsung tanpa menyerap energi sinar matahari. Ya, jadi reaksi kimia itu ada yang melepaskan energi, ada yang membutuhkan energi. Nah, berapa energi yang dilepaskan dan berapa energi yang dibutuhkan itu dipelajari juga dalam ilmu kimia, yaitu di bab termokimia. Ya. Kemudian contoh lain misalkan dalam kemasan makanan, nah di sini ada tulisan ya, energi total misalkan 100 kilokalori, energi dari lemak 45 kilokalori. Dari mana menghitung ini ya, 100 kilokalori dan 45 kilokalori? Nah, itu cara menghitungnya dipelajari dalam ilmu kimia. Berikutnya B, peranan ilmu kimia ya. Yang pertama dalam bidang kesehatan dan kedokteran ya, yaitu pembuatan obat-obatan dalam bidang farmasi juga, atau yang kedua ya, radioisotop digunakan untuk mendeteksi kerusakan organ tubuh ya. Ini dalam bidang kedokteran. Atau radiasi dari radioisotop digunakan untuk kemoterapi ya, atau terapi penyembuhan kanker. Yang kedua dalam bidang pertanian ya, pembuatan pupuk. Nah, untuk membuat pupuk itu diperlukan ahli kimia ya. Kemudian membuat pestisida untuk membunuh hama ya juga sama. Itu dibutuhkan ilmu kimia. Yang ketiga dalam bidang energi ya, pengolahan bahan bakar minyak atau BBM ya, itu juga memerlukan ilmu kimia. Kemudian membuat dan menemukan sumber energi alternatif selain BBM ya, juga itu diperlukan ilmu kimia. Yang keempat dalam bidang teknologi bahan ya, penemuan polimer karet, plastik, nilon, fiberglass, LCD, pembuatan microchip untuk komputer dan lain-lain, itu juga diperlukan ilmu kimia ya. Yang kelima
bidang hukum dan masalah sosial ya. Pembuatan atau pemanfaatan senyawa untuk mengidentifikasi sidik jari atau keperluan forensik lainnya. Itu juga diperlukan ilmu kimia ya. Membuat alat uji narkoba itu juga diperlukan ilmu kimia.